Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi untuk Ibu Fadila Arfa Hasibuan selaku dosen mata kuliah kami yaitu Ilmu Tauhid. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam kondisi baik-baik saja. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat mahasiswa. Nah, di pertemuan pertama kali ini, kami dari kelompok 1 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan memaparkan beberapa materi. Sebelumnya, kami perkenalan dulu. Yang pertama yaitu saya, Sila Katika Barus, NIM 0702211009. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri, NIM saya 0702121082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintara Rahab yang akan membahas tentang 7 nama Pak memahami Tauhid. Oke, selanjutnya mari kita mulai teman-teman dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian, nama lain, dan manfaat ilmu Tauhid. 1. Pengertian Tauhid. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti keesaan Allah. Kuat kepercayaan kita bahwa Allah hanya satu. Perkataan Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada, yuwahidu, dan tauhidan, yang berarti mengesakan. Sedangkan menurut istilah, Tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Seorang muslim wajib mengimani akan keesaan Allah Ta'ala dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Adapun kalimat tauhid itu sendiri, maka yang dimaksud ialah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Secara terminologi, Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Ilmu Usuluddin adalah ilmu yang mempelajari tentang kepercayaan agama dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Usuluddin berasal dari dua kata, usul dan adin. Usul merupakan bentuk plural dari kata asal, yang berarti asal, pokok, dasar, dan fundamen. Sedangkan adin berarti agama. Jadi perkataan Usuluddin menurut bahasa berarti pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Yang kedua adalah ilmu aqaid. Ilmu ini adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang keimanan yang mengikat hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meyakini wujudnya, keesaannya, ataupun kekuasaannya. Ilmu aqaid berasal dari bahasa Arab, bentuk plural dari kata akidah. Berasal dari kata al-aqdu yang berarti mengikat sesuatu. Namun yang dimaksud dengan akidah di sini adalah sesuatu yang diimani oleh seseorang. Yang ketiga adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, sifat yang ada padanya dan sifat yang tidak ada padanya. Selain itu, ilmu ini juga membicarakan tentang rasul-rasul, dan ilmu ini didasarkan dengan argumentasi yang kuat. Kata kalam berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk masdar dari kata kalam ataupun ya kalam, yang berarti perkataan atau kata-kata. Secara bahasa dapat berarti ilmu tentang kata-kata. Selanjutnya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih terbagi dari dua. Yang pertama fikih al-akbar yang membahas masalah keyakinan atau pokok-pokok agama dalam ilmu tauhid. Kemudian adalah fikih al-asghar. Berbeda dengan fikih sebelumnya, fikih yang satu ini mempelajari tentang masalah muamalah. Penamaan ini datang dari Abu Hanifah. Menurut pendapatnya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian.
Pertama, fikih al-akbar yang membahas masalah keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kedua, fikih al-asghar yang membahas masalah-masalah hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama tetapi hanya cabangnya saja. Selanjutnya adalah ilmu teologi Islam. Sebenarnya ilmu ini sama saja dengan ilmu tauhid, hanya saja istilah ini digunakan oleh para orientalis barat. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu teologi bermakna ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang ketuhanan. Yang terakhir adalah ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Sebenarnya ilmu ini keduanya saling terhubung. Hasil dari berhakikat pula kita akan mendapatkan makrifat, yaitu Allah akan memberikan peringkat puncak yang mana kita akan mencapai tahap keyakinan tingkat tinggi. Dua ilmu ini saling terikat. Ilmu hakikat bisa diartikan secara etimologis sebagai ilmu sejati, karena dengan ilmu ini dapat mengetahui benar-benar akan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Dan dengan keyakinan yang teguh, ilmu makrifat diartikan sebagai ilmu sejati, karena ilmu ini menjelaskan hakikat segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintar Harahap yang akan membahas tentang 7 nama Pak memahami Tauhid. Tauhid merupakan suatu sikap mengesahkan Tuhan. Setiap orang yang akan meyakini dan memahami tentang apa itu Tauhid pasti akan selalu berusaha mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari demi tujuan-tujuan tertentu. Beberapa tujuan dari Tauhid: 1. Membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sering disebut dengan syirik. 2. Mengerahkan hati, akal dan seluruh anggota badan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah atau sering disebut dengan tawakal. 3. Mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. 4. Mendapatkan ketenangan jiwa. 5. Membangun pondasi keimanan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, tauhid menghendaki agar seorang muslim menyerahkan segala urusan dan hatinya hanya kepada Allah. Dari beberapa uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjauhkannya dari kekurangan dan cacat, serta tidak menyetarakannya dengan makhluk apapun. Berikut ini penjelasan penulis tentang beberapa tujuan dari tauhid. 1. Membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah. 2. Mengerahkan hati, akal, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah. 3. Mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. 4. Mendapatkan ketenangan jiwa. Dan terakhir 5. Membangun pondasi keimanan. لفلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير